Biokimia pada tubuh manusia adalah cabang ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan proses biologi yang terjadi di dalam tubuh manusia, serta bagaimana molekul-molekul biologis, seperti protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan vitamin, berfungsi dalam mendukung kehidupan. Biokimia tubuh manusia mengungkapkan bagaimana tubuh mengubah dan menggunakan zat-zat tersebut untuk mendukung pertumbuhan, perbaikan sel, energi, serta fungsi fisiologis lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai biokimia pada tubuh manusia. 1. Komponen utama biokimia dalam tubuh manusia. Molekul-molekul yang terlibat dalam proses biokimia tubuh manusia terdiri dari berbagai jenis biomolekul yang memiliki fungsi yang sangat spesifik dan penting untuk menjaga kehidupan. Komponen utama ini meliputi A. Karbohidrat. Deskripsinya, yaitu karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh manusia. Fungsi karbohidrat, yaitu karbohidrat diubah menjadi glukosa, yang kemudian digunakan dalam proses metabolisme sel untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Contoh, glukosa, fruktosa, sukrosa. Glikogen, bentuk simpanan karbohidrat di hati dan otot. Proses biokimia, yakni proses glikolisis, penguraian glukosa, dan siklus asam sitrat menghasilkan energi yang digunakan oleh sel tubuh. B. Lemak, lipid. Deskripsinya, yaitu lemak adalah molekul yang terdiri dari asam lemak dan gliserol. Mereka berfungsi sebagai penyimpan energi jangka panjang, isolasi termal, serta pelindung organ. Fungsi lemak, yaitu selain sebagai cadangan energi, lemak juga berperan dalam membentuk membran sel, mengangkut vitamin yang larut dalam lemak, A, D, E, K, dan menghasilkan hormon tertentu. Contoh, trigliserida, fosfolipid, kolesterol, asam lemak. Proses biokimia, yakni lipolisis, pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan beta oksidasi, penguraian asam lemak, untuk menghasilkan energi. C. Protein. Deskripsinya, yaitu protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang terikat dengan ikatan peptida. Protein adalah molekul yang sangat penting dalam tubuh, berfungsi dalam hampir semua proses biologis. Fungsi protein, yaitu protein berperan dalam membentuk struktur sel dan jaringan, seperti kolagen pada kulit dan tulang, pengangkutan molekul, seperti hemoglobin yang mengangkut oksigen, dan sebagai enzim yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Contoh,
enzim, hormon, antibodi, dan protein struktural seperti kolagen, elastin, dan keratin. Proses biokimia, yakni sintesis protein terjadi di ribosom melalui proses translasi yang didahului dengan transkripsi DNA menjadi mRNA, D, asam nukleat, deskripsinya, yaitu asam nukleat, yaitu DNA, asam deoksiribonukleat, dan RNA, asam ribonukleat, adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam tubuh. Fungsi asam nukleat. DNA mengkodekan informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein, sementara RNA berperan dalam proses transkripsi dan translasi untuk menghasilkan protein yang dibutuhkan oleh sel. Contoh: DNA, RNA, ATP, adenosin trifosfat. Proses biokimia, yakni proses replikasi DNA dan transkripsi RNA, serta sintesis protein melalui translasi yang memerlukan interaksi antara RNA, ribosom, dan asam amino, vitamin dan mineral. Deskripsinya, yaitu vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk metabolisme tubuh. Sedangkan mineral adalah unsur anorganik yang juga dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk fungsi biologis tubuh. Fungsi vitamin dan mineral, yaitu vitamin dan mineral berperan dalam berbagai reaksi biokimia tubuh, termasuk sebagai kofaktor untuk enzim, pembentukan darah, dan dalam menjaga fungsi sistem kekebalan tubuh. Contoh: vitamin A, C, D, E, K, serta mineral seperti kalsium, besi, magnesium, dan kalium. Proses biokimia, yakni vitamin A berperan dalam sintesis protein, vitamin D terlibat dalam metabolisme kalsium, dan kalsium diperlukan dalam proses kontraksi otot dan pembekuan darah. 2. Metabolisme energi. Metabolisme tubuh manusia terdiri dari dua kategori besar, anabolisme dan katabolisme. A. Katabolisme. Deskripsinya, yaitu katabolisme adalah proses pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil, yang menghasilkan energi. Contoh: proses glikolisis, di mana glukosa dipecah menjadi pirufat menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian pirufat masuk ke dalam siklus asam sitrat dan rantai transport elektron untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Proses biokimia, yakni glikolisis, pemecahan glukosa, siklus asam sitrat, Krebs cycle, dan rantai transport elektron yang menghasilkan ATP dan produk sampingan seperti karbon dioksida dan air. B. Anabolisme. Deskripsinya, yaitu
Anabolisme adalah proses pembentukan molekul besar dari molekul kecil yang memerlukan energi. Contoh, sintesis protein dari asam amino, sintesis glikogen dari glukosa, dan sintesis lemak dari asam lemak. Proses biokimia, yakni proses sintesis protein, transkripsi dan translasi, membutuhkan energi dari ATP. Sedangkan sintesis glikogen dari glukosa terjadi dalam hati dan otot. C. Cadangan energi, deskripsinya, yaitu tubuh manusia menyimpan energi dalam bentuk glikogen di hati dan otot, dan trigliserida di jaringan adiposa untuk digunakan saat dibutuhkan. Proses biokimia, yakni saat tubuh kekurangan energi. Proses glikogenolisis, pemecahan glikogen, dan lipolisis, pemecahan trigliserida, terjadi untuk melepaskan glukosa dan asam lemak sebagai sumber energi. 3. Proses biokimia spesifik dalam tubuh. Berikut adalah beberapa proses biokimia penting yang terjadi dalam tubuh manusia. A. Glikolisis. Deskripsinya, yaitu glikolisis adalah proses pemecahan glukosa (buka C6H12O6) menjadi 2 molekul pirufat (buka C3H4O3) dalam sitoplasma sel, yang menghasilkan ATP dan NADH. Fungsi glikolisis, yaitu menyediakan energi segera dalam bentuk ATP, serta menghasilkan pirufat yang dapat digunakan lebih lanjut dalam siklus asam sitrat jika oksigen tersedia. B. Siklus asam sitrat, Krebs cycle. Deskripsinya, yaitu siklus asam sitrat terjadi di dalam mitokondria dan melibatkan pemecahan asetil-CoA menjadi CO2 dan H2O, sambil menghasilkan NADH, FADH2, dan ATP. Fungsi siklus asam sitrat, yaitu menyediakan elektron untuk rantai transport elektron, yang menghasilkan lebih banyak ATP. C. Rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Deskripsinya, yaitu rantai transport elektron adalah proses yang terjadi di membran dalam mitokondria di mana elektron dari NADH dan FADH2 digunakan untuk menghasilkan ATP. Fungsinya, yaitu proses ini menghasilkan sebagian besar ATP yang digunakan oleh tubuh untuk berbagai fungsi seluler. D. Sintesis protein. Deskripsinya, yaitu sintesis protein melibatkan 2 tahap utama. Transkripsi, penyalinan informasi genetik dari DNA ke RNA, dan translasi, pembacaan merna untuk menghasilkan rantai asam amino. Fungsinya, yaitu menyediakan tubuh dengan protein yang diperlukan untuk berbagai fungsi, seperti enzim, antibodi,
dan protein struktural. Metabolisme asam lemak, deskripsinya, yaitu metabolisme asam lemak melibatkan pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol melalui lipolisis, dan asam lemak kemudian dipecah lebih lanjut melalui beta oksidasi untuk menghasilkan ATP. Fungsinya, yaitu menyediakan sumber energi cadangan yang sangat penting ketika cadangan glikogen habis. 4. Peran biokimia dalam kesehatan dan penyakit. Pemahaman tentang biokimia tubuh manusia penting dalam konteks klinis, karena gangguan dalam proses biokimia ini seringkali menjadi dasar bagi banyak penyakit. Contoh, diabetes tipe 2 disebabkan oleh gangguan dalam metabolisme glukosa, yang berkaitan dengan resistensi insulin. Gangguan metabolisme asam lemak dapat berkontribusi pada obesitas dan penyakit kardiovaskular. Penyakit metabolik, yaitu gangguan dalam metabolisme energi, seperti fenilketonuria, gangguan dalam metabolisme fenilalanin, atau gangguan metabolisme asam lemak, dapat menyebabkan akumulasi zat yang beracun atau kekurangan energi bagi tubuh. Kesimpulan, biokimia tubuh manusia menjelaskan bagaimana molekul-molekul biologis berfungsi untuk mendukung kehidupan melalui proses-proses kimia yang terkoordinasi dengan baik. Pemahaman yang mendalam tentang biokimia sangat penting dalam kedokteran, karena gangguan dalam metabolisme atau proses biokimia lainnya dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sebagai contoh, pemahaman tentang metabolisme glukosa sangat penting dalam pengelolaan diabetes, sementara pemahaman tentang metabolisme lemak penting dalam mengatasi gangguan kardiovaskular.